Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah kecerdasan buatan. Kali ini masuk ke materi search untuk pertemuan kelima ya, atau minggu kelima untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Teknik search selanjutnya adalah tentang algoritma generate and test. Nah, teknik generate and test adalah teknik yang paling mudah dibandingkan dengan teknik search yang lain, namun relatif lebih lama dalam mendapatkan solusi. Nah, algoritmanya untuk generate and test, yang pertama adalah ini, bentuk solusi yang mungkin. Nah, untuk beberapa masalah, ini berarti membentuk poin terpisah dari area permasalahan. Tetapi pada masalah yang lain, ini berarti membentuk jalur dari data awal atau state awal. Kemudian yang kedua adalah lakukan tes untuk melihat apakah poin yang ditemui adalah solusi dengan membandingkan poin yang dipilih atau poin terakhir dari jalur yang dipilih dengan kumpulan state tujuan. Kemudian yang ketiga adalah jika solusi ditemukan, maka dia berhenti. Jika belum, kembali ke langkah awal. Ini kayak perulangan ya, atau penyeleksian kondisi pada bahasa pemrograman. Jadi ketika syaratnya terpenuhi, maka tapi untuk yang case and break ya, jika syaratnya terpenuhi maka dia break keluar gitu. Tapi kalau enggak, dia melanjutkan sih kalau untuk case break ya, fase space break. Kalau ini dia kembali ke langkah 1. Nah, kebaikan dan keburukan dari generate and test. Jika penurunan solusi yang mungkin dilakukan secara sistematis, maka prosedur di atas akan dapat menemukan solusi suatu saat, jika memang ada gitu. Tapi sayangnya jika ruang permasalahan yang sangat luas, maka saat ditemukannya solusi akan menjadi sangat lama gitu. Jadi makin besar, makin luas ya, penyelesaian kondisinya atau penyelesaian permasalahannya menjadi makin lama gitu. Cara terbaik untuk menerapkan generate and test yang sistematis adalah pada tree dari depth first search dengan backtracking, yaitu kembali ke stata sebelumnya bila ditemukan stata yang sudah pernah dites, atau dimodifikasi prosedurnya untuk menelusuri stata pada bentuk graf atau grafik. Nah, ini contoh kasusnya nih, dari search graph untuk masalah bencana air. Ini ada kondisi pertama, yaitu XY-nya adalah 0 dan 0. Nah, kemudian dia menuju ke level kedua. Di sini ada 0,3 dan 4,0. Kemudian di level kedua 4,0 dia ada penurunan untuk level ketiganya 1,3 dan 4,3. Nah, kemudian masih di level kedua untuk 0,3 sih ada penurunan di 4,3 dan 3,0. Nah, ini adalah contoh kasusnya untuk traveling search problem ya. Sebuah rute yang harus dilewati seorang sales. Ini traveling sales problem, TSP. Sebuah rute yang harus dilewati seorang sales, di mana sales tersebut harus melewati setiap kota tepat sekali. Terdapat 4 kota, kota A, kota B, kota C, dan kota D. Dengan jarak masing-masing kota dari A ke B adalah 2, kemudian dari A ke C adalah 4, dari A ke D adalah 1, kemudian B ke C adalah 5, kemudian B ke D adalah 3, dan C ke D adalah 3. Tujuannya adalah untuk mencari jarak terpendek bagi sales untuk mengunjungi semua kota sekali.
Penyelesaian menggunakan generate test adalah dengan membangkitkan solusi-solusi yang mungkin ada sesuai permasalahan yang dihadapi oleh sales tersebut. Kombinasi abjad sebagai solusi yang mungkin adalah n faktorial, di mana di sini terdapat 4 kota berarti 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. 24 kali 1 sama dengan 24. Jadi terdapat 24 kemungkinan. Jadi tujuannya adalah mencari solusi dengan panjang terpendek, dengan jarak kota terpendek. Nah, ini adalah 24 kemungkinan ya. Kalau kita lihat ABCD panjang lintasannya 10. ABCD 2 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 10. Tuh. Lintasan dipilih adalah ABCD 10. Kemudian ABDC ini panjang lintasan 8. ABDC berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian ada ACBD. ACBD adalah 12. ACBD berarti 4 ditambah 5 9 ditambah 3 sama dengan 12. Nah, tapi tadi udah ketemu tuh untuk AB. Ini solusi panjang yang dipilihnya adalah ABCD, yaitu 8. A, B, C, D, 8. Kemudian dan seterusnya sampai 24 kemungkinan gitu. Nah, dari tabel di atas, solusi pertama yang dibangkitkan adalah ABCD, yaitu 10 nih. Kemudian solusi kedua adalah ABDC, yaitu 8 tuh. Kemudian ternyata solusi kedua menghasilkan jarak lebih pendek, sehingga dipilih lintasan ABDC. Lakukan untuk langkah selanjutnya. Pada tabel didapat solusi terpendek adalah BADC atau CDBA. Tuh. BADC atau CDBA. Ini cuma 6. Panjang lintasannya cuma 6. Nah, kalau kita lihat BADC itu 2 ditambah 1 3 ditambah 3 6, atau tadi CDAB sama nih juga 6 nih. 3 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6. Nah, kelemahan teknik ini perlu dibangkitkan semua kemungkinan yang ada, sehingga apabila ditambahkan satu kota untuk permasalahan traveling sales problem ini di atas 5 kota tuh. Kalau 5 kota berarti kan hitungannya kan jadi 5 faktorial, berarti 5 dikali 4 20 dikali 3 60, kemudian dikali 2 120, berarti ada 120 kemungkinan dibikin tabel sebanyak 120 kemungkinan ini gitu. 6 lebih lagi, berarti kalau 6 tinggal 120 dikali 6 sama dengan berapa? 720 gitu. Makin banyak lagi kemungkinan untuk pencariannya gitu. Maka akan diperlukan 120 kota tuh kalau 5 tuh, karena 5 faktorial kan. Tinggal 24 dikalikan dengan 5, jadi 120 kombinasi lintasan, kecuali diberikan kondisi tertentu, misalkan kota awal bagi sel setelah ditentukan gitu. Ya, jadi makin seperti yang tadi sudah dibahas, ya makin luas permasalahannya, maka makin panjang solusinya gitu. Nah, selanjutnya ada teknik hill climbing. Hill climbing ini adalah teknik pengembangan dari teknik generate and test tadi, yaitu dengan menambahkan
penambahan adanya umpan balik dari prosedur tes yang sudah digunakan untuk membantu memilih arah mana yang harus ditelusuri pada setiap area search. Nah, pada prosedur generate test yang murni, fungsi tes hanya ditanggapi dengan ya atau tidak. Tetapi pada hill climbing, fungsi tes ditambahkan dengan fungsi heuristik atau fungsi objektif yang memungkinkan perkiraan seberapa dekat simpul yang ditelusuri terhadap state atau goal state. Nah, hill climbing sendiri seringkali digunakan jika fungsi heuristik yang baik tersedia untuk mengevaluasi data, tetapi ketika tidak ada lagi pengetahuan yang dapat digunakan. Sebagai contoh, Anda berada di suatu kota, nih contohnya nih, Anda berada di suatu kota yang belum pernah Anda kunjungi tanpa memiliki peta. Nah, tujuannya adalah untuk menuju gedung tertinggi yang terlihat dari tempat Anda berada. Nah, fungsi heuristik adalah hanya masalah jarak antara lokasi Anda berada dengan letak gedung tertinggi dan bagaimana menemukan jarak terdekat atau cara tercepat menuju gedung tertinggi itu. Jadi hanya menentukan lokasi dari mana Anda sekarang berada, kemudian menuju lokasi yang Anda ingin tuju gitu. Nah, penyelesaian masalah di atas dimulai dengan meninjau karakteristik masalah. Apakah solusi yang pertama ditemukan dapat diterima sebagai solusi yang baik gitu di antara solusi-solusi yang lain. Nah, ini hubungannya adalah mutlak atau relatif karena tidak ada peta dan tidak ada pengalaman memilih jalan. Jadi nggak ada knowledge, tidak ada nilai awal, tidak ada pengetahuan. Maka dipilih saja jalan yang arahnya menuju solusi sampai kita tiba tujuan tanpa mengulangi atau mencoba lagi jalur yang lain, dan kita terima itu sebagai solusi terbaik dengan mengabaikan kemungkinan lain. Tuh, mengabaikan, jadi kita ambil satu keputusan untuk mengambil jalan path tertentu, kemudian kita anggap itu sebagai solusi terbaik. Jadi tidak mempertimbangkan solusi-solusi atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi adalah masuk akal menerapkan hill climbing ketika tidak ada alternatif. Tuh, ketika tidak ada alternatif lain yang dapat diterima untuk memilih atau menuju pada suatu state atau keadaan, nah, maka hill climbing adalah merupakan solusi terbaik. Nah, algoritma hill climbing yang pertama adalah evaluasi dulu initial state, keadaan awal. Kita evaluasi jika goal state atau jika keadaan akhir atau tujuan akhir, jika ini merupakan tujuan akhirnya, maka return dan keluar. Tuh, dia kayak penyelesaian kondisi nih. Jika merupakan nilai awalnya sama dengan nilai akhirnya, nah maka break atau return atau keluar. Tapi jika tidak terpenuhi atau bukan nilai akhirnya, maka dilanjutkan dengan initial state sebagai current state. Jadi kalau ternyata keadaan awal tidak sama dengan keadaan akhir, maka keadaan awal dijadikan sebagai nilai awal gitu. Lalu mencari keadaan akhirnya atau tujuan akhirnya. Nah, ulangi langkah berikut sampai menemukan solusi atau sampai tidak lagi ada operator yang dapat digunakan pada current state atau keadaan pada saat ini gitu. Nah, pilih operator yang belum digunakan pada keadaan sekarang, bukan keadaan awalnya, tapi karena keadaan sekarang, di mana keadaan sekarang adalah merupakan keadaan awal. Tetapi ketika sudah menggunakan memilih suatu operator, maka nanti keadaan sekarangnya berubah gitu, mengikuti keadaan sekarang, tidak lagi menjadi keadaan awal, dan digunakan untuk menghasilkan menuju stata baru atau menuju tempat atau lokasi baru gitu. Kemudian evaluasi stata baru. Jika ini goal state, maka return. Jadi gini, misalkan ada kondisi, misalkan kayak di penyelesaian kondisi, jika jika A sama dengan 5 atau jika A sama dengan 3, maka keluar. Nah, sekarang kondisi A adalah 0. Nah, kalau 0 merupakan 5, berarti stop. Tapi kalau enggak, lanjut ke 1. Apakah 1 sama 5? Tidak, maka lanjut 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau misalkan ketika 1 apakah 5? Tidak, maka dia tidak berhenti.
dia akan mengevaluasi 1 nih, kenapa 1 tidak sama dengan 5. Nah, kemudian jika tidak sama dengan 5, maka dia akan lanjut lagi, tapi nilai awalnya tidak lagi menjadi 0, tetapi menjadi 1 gitu. Sampai dia nanti ketemu nilainya menjadi 5 atau goal state-nya gitu. Jika goal state tetapi lebih baik dari current state, maka dijadikan data baru sebagai current state. Jadi jika tidak lebih baik dari current state, lanjutkan perulangan terus gitu. Sampai nanti dia nilai akhirnya atau tujuan akhirnya adalah sama dengan current state-nya, baru dia keluar dari perulangan gitu. Yang pertama ya kayak perulangan ya, mencari nilai gitu. Nah, sebagai ilustrasi, teknik pencarian simple hill climbing digunakan contoh masalah traveling sales problem pada masalah generate and test. Operator yang digunakan adalah operator yang dapat menghasilkan kombinasi lintasan kota yang berbeda-beda, yaitu dengan cara menukar posisi masing-masing kota untuk mempermudah penukaran posisi. Jika kita cukup menukar posisi 2 kota, operator untuk kombinasi lintasan dengan menukar posisi 2 kota dapat dihitung dengan kalkulasi, yaitu 1, 2 menukar posisi ke-1 dan ke-2. Kemudian 1, 3 menukar posisi 1 dengan ketiga, 1, 4 menukar posisi ke-1 dengan keempat, kemudian 2, 3 menukar posisi kota kedua dengan ketiga, kemudian 2, 4 ini menukar posisi kota kedua dengan keempat, kemudian 3, 4 menukar posisi kota ketiga dengan keempat gitu. Jadi ada 4 faktorial kan, ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial kemudian dikali oleh 2 faktorial gitu. Jadi kalau 4 faktorial sama dengan 24, kemudian 2 faktorial 2 kali 1 sama dengan 2, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2 faktorial, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, berarti 24 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya 6 nih, algoritma simple hill climbing. Nah, penggunaan operator yang tidak boleh berbeda tiap levelnya. Urutan penggunaan operator ini juga sangat menentukan kecepatan dan menemukan solusi. Nah, gimana kalau contohnya diganti jadi 5 faktorial atau 5 kota? Nah, kalau 5 kota berarti tinggal diganti jadi 5 faktorial. 5 faktorial berapa? Ini kan 24. Berarti kalau 5 faktorial 24 dikali 5 sama dengan 120. Nah ini nggak bisa nih, 2 jadinya berapa kalau dibagi 2? Ini kalau 2, 5 diambil 2, berarti 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? 6 dikali 2 sama dengan 24. Kalau misalkan 120 dibagi 24 hasilnya jadi 5. Jadi harusnya lebih kecil ya kalau misalkan nilainya tetap 2 ya. Gitu. Nah, pencarian simple hill climbing dimulai dari anak panah kiri tuh, dari sini tuh. BACD. Apabila nilai heuristik anak kiri lebih baik, maka dibuka untuk pencarian selanjutnya. Jika tidak, maka dilihat dari tetangga dari anak kiri tersebut dan seterusnya. Nih level 1, dari kiri sebelah sini ya. Bacanya baca dari kiri. Ini kalau ini kanan berarti. Bukan dilihat dari sudut arah pandang kita ya kiri, tapi dari sudut pandang arah si monitor. Ini ABCD nih 8. ABCD, kemudian dia kesini tetap ya. ABCD, apakah ABCD ini lebih besar daripada BACD? Tuh, bukan node BACD tanpa harus ngecek node yang selevel dengan BACD. Jadi dia langsung ngecek dari 10 ya. Jadi ABCD kan 10 nih, kalau kita lihat nih. ABCD. ABCD 2 tambah 3 7 tambah 2 tambah 5 7 tambah 3 10 tuh. Tuh ini kan 10. Terus yang paling kiri di sini adalah BACD. BACD itu berarti BACD.
BACD itu 9 tuh, BACD. BA 2, C 6, D 9, gitu, BACD 9. Tuh, dia langsung ngecek apakah 9 lebih baik dari 10 ya. Kalau 9 lebih 10 maka yang diambil adalah 9. Dia tidak lagi ngecek ke CBAD dan seterusnya, tidak lagi ngecek, langsung aja dia langsung nembak dia yang terbaik gitu. Nah, kemudian ini level pertama dapat nih berarti nih BACD. Nah, kemudian di level kedua ABCD dilewatin tuh. ABCD dilewatin karena nilainya sama dengan nilai awalnya, state awalnya gitu. Nah, di sini baru ada pengecekan nih. Tuh. Apakah 9 lebih besar dari 9? Nah, kalau enggak ya enggak. Periksa tetangganya nih, ini kan 9 sama dengan 9, ini lebih besar nih, enggak, ini harus lebih kecil ya, karena ini kan 10 lebih besar nih dari nodenya, dari state current-nya, ini kan state awal, ini state current. Ya kalau 10 buat apa, jadi kan lebih memperpanjang ini langkahnya gitu. Ini juga lebih besar, ini juga lebih besar, berarti yang diambil ini BACD gitu, 6. Nah, setelah dapat 6 barulah tuh dia ngecek lagi ke sini tuh level 3-nya 8, kemudian 8, 8, 8, 9, 9 gitu. Selesai. Kemudian teknik search yang lainnya adalah best first search. Teknik best first search adalah teknik search yang menggabungkan kebaikan yang ada dari depth first search dan breadth first search. Nah, untuk menggunakan tujuan menggabungkan dua teknik ini adalah untuk menelusuri satu jalur saja pada satu saat, tetapi dapat berpindah ketika jalur lain terlihat lebih menjanjikan dari jalur yang ditelusuri. Untuk mendapatkan jalur yang menjanjikan adalah dengan memberikan skala prioritas pada setiap strata saat dihasilkan dengan fungsi heuristik. Nah, untuk menggunakan base search kita memerlukan dua daftar simpul. Yang pertama adalah open. Nah, ini adalah berisi simpul yang dihasilkan dari fungsi heuristik tapi belum dievaluasi, memiliki antrian prioritas di mana elemen dengan prioritas tinggi adalah yang memiliki nilai yang baik yang dihasilkan oleh fungsi heuristik. Kemudian yang kedua ada close. Close ini adalah berisi simpul yang sudah dievaluasi. Kita perlu tetap menyimpulkan simpul-simpulnya dalam memori jika kita ingin melakukan search pada graph atau grafik, sehingga jika kita menemui satu simpul, kita bisa memeriksa apakah simpul ini sudah pernah dievaluasi atau belum. Nah, algoritma best first search-nya adalah mulai dengan open yang berisi initial state. Initial state itu berarti state awal ya, nilai awal ya. Jadi kayak inisialisasi, misalkan variabel A sama dengan kosong gitu misalkan. Atau nilai pertama kota misalkan ABCD misalkan sama dengan 10 misalkan gitu ya. Kemudian sampai goal ditemukan, tidak ada lagi simpul yang tersisa dalam open. Nah, lalu pilih simpul terbaik dalam open, telusuri suksesornya. Suksesor itu berarti tujuan selanjutnya ya. Path selanjutnya, suksesor. Kalau predecessor berarti sebelumnya. Nah, untuk tiap suksesor lakukan jika belum pernah ditelusuri sebelumnya, evaluasi simpul ini. Tambahkan ke dalam open dan catat parent-nya tuh, parent-nya dicatat tuh. Jika sudah pernah ditelusuri, ganti parent-nya jika jalur baru lebih baik dari sebelumnya tuh. Jadi kalau misalnya udah telusurin ternyata lebih baik lewat sana gitu, misalkan path yang sebelumnya nggak lari dia, ya udah diambilnya parent-nya yang sebelumnya gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini step awal adalah A. Step awal adalah A, kemudian ada step kedua. Nah, ini adalah jalur-jalur yang open nih, A, B, C, D. Nah, mana yang lebih baik, mana yang lebih pendek, misalkan diambil. Nah, diambilnya adalah D, misalkan. Ya, diambil D, tuh. Terus lagi nih, suksesornya itu E sama F. Ntar di mana yang lebih baik, berarti E. Gitu. Begitu juga dengan kalau misalkan step 4 nih, kita lihat step 4-nya nih ya. Tuh. Jadi kan sebelumnya kan
1 yang sudah diambil. Nah, di antara 3 dan 5 mana yang lebih kecil? Ya diambil 3. Nanti dapat 5, 6 gitu dan seterusnya. Nah, dari D ini diambil yang lebih kecil untuk step 5, yaitu E. 2, 1 dan seterusnya. Nah, contoh lain dari base first set adalah diketahui sebuah pasal metrik ya 3 kali 3 yang berisi angka. Permasalahan adalah angka-angka dalam pasal tersebut belum teratur. Nah, nilai awal pasal ada gini. Baris pertama, kolom pertama 1, baris pertama kolom 2, baris pertama kolom ketiga kosong dan seterusnya. Tuh ini. Jadi kalau bilang 11 adalah 1, 12 adalah 2, 13 kosong. 214, 225, 233. Kemudian 317, 328. Kemudian baris ketiga kolom ketiga adalah 6. Nah, tujuan akhirnya mengurutkan seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 0. Ini tujuannya. Gitu. Nah, nilai awalnya kan kita gini nih. Kalau kita bikin arraynya jadi gini 1 2 blank gitu. 1 2 blank. Kemudian 4 5 3 4 5 3 7 6 7 8 6 7 8 6. Tujuannya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 blank. Nah, nilai heuristiknya adalah Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Nah, di mana Gn adalah kedalaman dari pohon, kemudian Hn adalah jumlah angka yang masih salah posisi. Itu. Nah, kalau kita lihat jadi seperti ini nih. Ini kan nilai awalnya nih, state-nya nih. 1 2 3 0 4 5 3 7 8 6. Nah, Fn-nya adalah 0 plus 3. Tuh. 3 nih posisi ketiganya ya. Nilai 0 ada di posisi ketiga. Nah, kemudian level pertamanya adalah 1 2 3 4 5 blank. Kemudian 7 8 6. Tuh. Berarti ininya adalah 1, Fn-nya adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, level pertamanya ini ada 2 nih. Jadi ada 1 2 3 4 5 0 7 8 6, atau kalau menggunakan 1 blank 2 3 4 5 2 4 5 3 7 8 6. Tuh. Berarti 1 blank 2, kemudian 4 5 3 7 8 6. Nah, yang diambil adalah ini 3 Fn-nya karena dia lebih kecil daripada 5 gitu. Maka ke sini dia. Nah, diambil 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, hasilnya diambil adalah ini kan 5, Fn-nya 5, ini 5. 2 plus 3 sama dengan 5, kemudian 2 plus 3 sama dengan 5. Nah, yang diambil 2 plus 0 sama dengan 2. Nah, selesai. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.